Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai materi kita absen dulu ya. Ahmad Amri Palu, Ahmad Luki, Alika Muza, Azwan, Cinta Anugrah, Didik, Farid Audani, Kaila, Maisela, Media, Misran, Muhammad Rizki, Fahri, Puput, Rasya Arya, Rizky Febriansa, Rizky Fitra, Cinta Aulia, Syakila, Yesti Andriani, Zain Ramadan. Ini orang yang tidak hadir. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang coding, ya, coding unplugged, algoritma dasar dan perintah berurutan. Jadi sebelum saya mulai materi, kita ice breaking dulu, ya. Kita akan melakukan senam pacu jalur. Untuk semuanya boleh berdiri dulu. Sudah? Di barisan sini. Nah, tidak ada yang di situ. Kalau di situ tidak bisa itu rezeki nanti. Ya. Oke. Boleh di depannya juga boleh. Kalau penuh di depannya boleh. Di belakang juga boleh. Tidak apa-apa di sini. Ya. Sebelum kita mulai, ya lihat dulu nih. Saya coba dulu nih senam pacu jalurnya. Nanti ikuti. Ya. Kita mulai sama-sama, ya. Satu Didik, semangat. 1, 2, 3.
kita akan mulai pembelajaran ya di sini mengenai coding unplug ya, algoritma dasar dan perintah berurutan. Lanjut, ada yang tahu tentang algoritma? Di pelajaran matematikanya pernah dengar algoritma? Belum pernah? Belum. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, di sini coding unplug, algoritma dasar dan perintah berurutan. Ya. Yang pertama, pengertian tentang coding unplug. Ya. Coba Didik bacakan apa itu? Coding unplug adalah metode pembelajaran konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer. Metode ini menggunakan aktivitas fisik, alat bantu sederhana, atau permainan untuk memahami logika dasar pemrograman, seperti algoritma dan perintah berurutan. Ya, itu pengertian dari coding unplug. Ya, jadi metode pembelajaran ya, konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer. Ya, itu. Nah, di sini metode yang digunakan adalah aktivitas fisik, alat bantu sederhana, permainan untuk memahami logika dasar, pemrograman seperti algoritma dan perintah berurutan. Nah, apa itu algoritma? Ya, nah di sini apa yang dimaksud dengan algoritma itu? Ya, apa itu Aulia? Algoritma? Algoritma adalah langkah terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ya, langkah-langkah terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah ya, atau mencapai tujuan tertentu. Sampai di sini sudah tahu belum apa itu algoritma? Sudah ya. Jadi langkah-langkah terstruktur, tersusun ya, secara berurutan. Itu yang dimaksud dengan algoritma. Nah, di sini ada contoh algoritma sederhana. Ya, contoh algoritma sederhana. Saya rasa di rumah ya, kalian pernah melakukan ini tanpa kalian sadari ya bahwa itu adalah bentuk dari algoritma tadi. Ya. Contoh sederhananya seperti ini, misalnya membuat teh. Membuat teh, pertama sekali kita menyiapkan gelasnya. Nah, setelah menyiapkan gelas, kita masukkan teh ke dalam gelas. Habis itu ya, menuangkan air panas ke dalam gelas. Terus aduk tehnya hingga larut. Ya, kemudian aduk kembali. Nah, baru teh itu siap diminum. Nah, itulah maksudnya terstruktur. Ya, secara berurutan. Dan bisa misalnya kita harus bikin teh apa dulu, ya kan? Misalnya ngisi gula dulu. Terkadang kan ada tuh yang isi gula dulu atau isi air dulu, baru naruh gula, baru celupin teh. Ya, padahal sederhananya seperti ini, ya. Nah, kemudian pengertian perintah berurutan. Jadi tadi disebutkan di algoritma itu, ya, berurutan. Apa itu perintah berurutan? Perintah berurutan adalah instruksi yang dijalankan satu persatu sesuai urutan penulisannya. Jadi setiap langkah itu harus dilakukan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Misalnya seperti kita buat teh tadi sederhananya tuh, ya kan? Kita sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari, buat teh itu
awalnya begini dulu. Ya. Jadi kita sudah tahu urutan-urutan dalam melakukan sesuatu itu. Contoh sederhana seperti membuat teh tadi, ya. Selanjutnya, ini contoh aktivitas unplug. Apa tadi? Unplug tadi? Coding unplug tadi? Apa? Kembali lagi, lihat. Metode pembelajaran, ya, pemrograman tanpa menggunakan komputer. Nah, nanti kita akan bermain di sini, ya, bermain sambil belajar. Nah, ini tadi contoh aktivitas unplug, yaitu robot manusia. Bagaimana robot manusia itu maksudnya? Nanti, ya, akan saya tentukan, ya, atau kamu berpasang-pasangan, satu menjadi robot, satu menjadi tukang instruksinya, ya, nanti begitu. Tapi di sini saya jelaskan dulu. Nah, contoh dari aktivitas unplug tadi, robot manusia. Tujuannya apa? Memahami konsep perintah berurutan melalui simulasi. Apa itu simulasi? Apa? Uji coba boleh, percobaan boleh, ya. Itu simulasi, ya. Nah, kemudian menggunakan alat seperti kertas instruksi dan juga ruang kosong. Kertas itu nanti dibuat, ya, di situ tulis perintahnya. Misalnya saya menjadi instruksinya, si Kayla menjadi robotnya. Saya perintahkan misalnya maju 5 langkah ke depan, ya. Habis itu 3 langkah belok kiri atau hadap kiri, ya, seperti itu misalnya contohnya nanti, ya. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya, boleh diingat-ingat, ya, langkah-langkah dalam melakukan hal tersebut. Satu orang berperan sebagai robot, peserta lain menulis instruksi sederhana, misalnya maju 2 langkah, belok kanan, ambil benda di depan, ya. Kemudian orang yang menjadi robot itu mengikuti instruksi itu satu persatu sesuai urutan. Nah, apabila urutannya salah, maka robot itu tidak akan sampai ke tujuan, ya. Jadi nanti yang tukang instruksinya harus benar-benar nih buat instruksinya itu. Paham enggak? Misal, ya, instruksi pertama menghadap ke papan tulis, ya, menghadap ke papan tulis. Kemudian yang kedua, hadap kanan, misalnya kan. Yang ketiga, maju 5 langkah. Setelah maju 5 langkah, hadap kiri. Setelah hadap kiri, yang kelima apa misalnya? Mundur 3 langkah. Hah? Mundur 3 langkah. Ambil benda di depan. Maju 4 langkah, misalnya kan? Yang keenam, ambil bendanya. Apa misalnya benda? Misalnya speaker, ya. Ambil speaker, misalnya kan.
Nah, nanti kalau instruksinya salah, ya, kalau instruksinya salah, maka tujuan akhir ini tidak tercapai. Paham? Jadi nanti tugasnya setelah saya buatkan kelompok nanti, ya, satu orang membuat instruksi, satu orang menjadi robot. Jadi buat instruksinya itu sama-sama. Misalnya kira-kira apa tujuannya? Misalnya ambil speaker, posisinya dari belakang gitu nanti, ya, posisinya dari belakang. Nah, dari belakang situ kira-kira mau ambil apa? Kamu sesuaikan. Paham enggak? Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, manfaat coding unplug. Ya, manfaatnya. Yang pertama, memudahkan pemahaman konsep dasar pemrograman. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melatih logika berpikir dan pemecahan masalah. Terus meningkatkan kemampuan bekerja sama dan komunikasi. Ya, itu antar kelompok tadi. Ya, paham ya? Nah, sekarang boleh kita coba yang seperti saya katakan tadi. Ya, jadi saya tentukan kelompoknya. Boleh kelompoknya satu teman satu meja. Ya, teman satu meja. Paham? Ya, yang sendiri-sendiri cari pasangannya nanti Paris sama si Rasya. Ya, boleh tulis instruksinya. Silakan tulis di kertas kalian. Silakan. Masing-masing keluarkan kertasnya. Buat instruksi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Paham? Mulainya, ya, mulai instruksinya dari pojok sebelah sana. Jadi mulainya awalnya dari sebelah sana. Paham enggak? Ya. Jadi kita belajar membuat apa tadi? Robot manusia tadi, ya, coding unplug. Ya, jadi satu orang nanti menjadi robot, satu orang tukang instruksinya. Paham belum? Saya kasih waktu 5 menit untuk membuat instruksi. Minimal instruksinya 5. Paham? Minimal instruksinya 5. Jadi mulainya semua dari sana nanti. Boleh ya, kalau mau ambil zigzag boleh. Terserah mau dari mana saja. Yang penting fokusnya dari sebelah sana nanti awalnya. Paham? Silakan. Yang selesai duluan saya kasih aja. Berdua saja situ. Pak, kakek apa? Kakek ini. Kenapa? Boleh kalian bertiga. Kalian bertiga satu kelompok. Ya. Silakan. Ayo, waktunya 5 menit. Pak, tentukan apa yang mana mau diambil. Iya, tentukan. Atau walaupun tidak mengambil barang, misalnya begini nih. Berhenti di depan papan tulis. Lakukan push up misalnya. Boleh. Atau dada-dada misalnya kan boleh. Tetapi harus tahu itu finishnya di mana, mulai di mana, finish di mana. Paham?
Lebih dari 5 ada apa? Minimal 5 instruksi. Minimal 5 instruksi, maksimalnya boleh berapa? Dan tujuannya harus jelas ya, instruksinya harus jelas supaya apa? Supaya nanti robotnya tidak nyasar. Oke. Sudah? Oke, sudah ada yang selesai? Silakan yang selesai, yang mau maju duluan, silakan. Silakan. Instruksinya harus jelas biar robotnya tidak nyasar. Robotnya itu menghadap kemana dulu, ya? Oke? Maju 2 langkah ke depan dan maju 7 langkah ke depan. Hadap kanan. Maju 2 langkah. Dada. Maju 7 langkah ke depan. Push up. Sudah begitu. Kira-kira mana ada instruksinya robotnya? Hah? Benar enggak? Iya, kan dari situ tuh. Maju ke depan 2 langkah. Maju ke depan 7 langkah. Padahal tadinya robotnya menghadap ke sana kan? Harusnya hadap kiri dulu. Baru maju 7 langkah. Maju 7 langkah begini. Terus tadi ada hadap kanan. Tidak ada. Langsung saja maju berapa langkah ya? Robotnya salah kalau begitu, instruksinya yang salah. Ya? Pak, ini kenapa sih? Oke. Yang kedua, masih ada? Saya Pak. Silakan. Oke, mulai. Maju 3 langkah ke depan. Hadap kiri. Maju 7 langkah ke depan. Hadap kanan. Maju 2 langkah ke depan. Hadap kanan. Berpose. Itu. Begini. Oke. Pas ya? Sama ya? Berarti tujuannya berpose di depan rasa. Rasa malu-malu mentang-mentang gila di depan. Oke, kembali ke tempat duduk. Selanjutnya yang ketiga. Siapa lagi? Boleh. Kelompok kalian, silakan. Ya. Satu jadi robot, satu instruksinya dari sana. Oke. Maju 10 langkah ke depan. Mundur 1 langkah. Hadap kanan. Gimana instruksinya dia? Salah instruksi, Pak. Hadap kiri, balik ke Alia. Melihat ke Alia. Apa? Itu. Terus apa lagi instruksinya? Maju 10 langkah ke Alia. Serong dong. Hadap kanan. Ambil Alia.
Itu. Coba saya lihat. Ini tidak sama instruksi robotnya. Oke. Sudah paham belum mengenai apa tadi? Aktivitas unplug itu? Paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Oke, ya. Kalau sudah paham, nah, coba Indra bacakan kesimpulannya. Hah? Itu. Kela, bacakan. Kesimpulan, coding unplug adalah cara efektif untuk mengenakan algoritma dasar dan perintah berurutan tanpa komputer. Melalui aktivitas sederhana dan menyenangkan, peserta dapat memahami logika programan secara mendasar sebelum beralih ke coding digital. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa ya, kode unplug adalah cara efektif untuk mengenalkan algoritma dasar dan perintah berurutan tanpa komputer. Ya, jadi melalui aktivitas yang sederhana, menyenangkan enggak? Kira-kira kalau instruksinya benar, ya, menyenangkan, pasti pas tujuannya. Tapi kalau seperti tadi, tidak pas, ya. Kemudian peserta juga dapat memahami logika pemrograman, ya, secara mendasar sebelum beralih ke coding yang digital. Ya, paham? Ada pertanyaan? Kira-kira menurut Kayla, ya, untuk coding ini, algoritma ini sudah paham? Dapat disimpulkan itu ya tadi ya. Nah, selanjutnya untuk refleksi kita, ini ada lembar kerja peserta didik, ya. Yang tadi ada kelompoknya yang sudah saya buat. Buatkan di situ, ya, nama kelompoknya seperti ini. Boleh dicatat. Sebelum tugas di rumah ini, kira-kira ada kesulitan enggak? Ada kesulitan enggak mengenai materi ini? Tidak. Saya rasa paham ya. Tidak ada kesulitan ya mengenai kode ini ya. Di buku itulah, di buku latihan itulah. Ya. Nanti ya. Yang penting pertanyaan kamu dulu, kira-kira ada kesulitan nggak di situ? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kesulitan, untuk di rumahnya ini jadi yang pertama saya jelaskan ya, menjelaskan kembali konsep
algoritma dan sequence. Ya. Kemudian menyusun instruksi sederhana untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian ini alat dan bahannya yang digunakan. Nanti saya akan bagikan ya ke kalian. Buat di situ kartu instruksinya. Terus buat objek targetnya, buku, botol, bola kecil ataupun yang lainnya. Ya. Nah, petunjuk aktivitasnya. Nih, bentuklah pasangan, satu menjadi navigator, satu lagi robot. Buat seperti tadi juga ya. Harus sesuai tapi harus jelas ya, jangan seperti yang grup yang Alika tadi tidak jelas itu. Ya. Kemudian robot bergerak sesuai instruksinya. Tukar peran. Jadi setelah tadi berganti peran, gantian. Yang satunya pula. Nah, tugasnya kemudian ini. Ya. Tulis urutan instruksi yang sudah kalian susun, ya. Gunakan tanda panah simbol sesuai dengan kartu. Contohnya seperti ini. Kelihatan? Jelas ya? Nah, buat seperti itu. Nah, untuk refleksinya ini. Ya, refleksinya seperti ini. Kesulitan apa yang kalian temui saat menyusun algoritma? Ya, kesulitan apa yang kalian temui saat menyusun algoritma? Kira-kira ada kesulitan tadi? Apa yang menjadi kesulitan tadi? Langkah yang tidak pas, Pak. Langkah yang tidak pas. Itu. Yang lain? Ada kira kesulitan? Selain itu? Tidak ada. Nah, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari aktivitas tadi? Menambah wawasan, Pak. Nambah wawasan. Terus? Melatih konsentrasi. Terus? Melatih kerjasama. Ya, saya rasa itu ya. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.